Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada pada saat ini. Hari ini, hari Senin, tanggal 27 April tahun 2020. Saya Loren Wilson Napitupulu. Pada kesempatan ini dengan senang hati kembali datang menyapa Bapak Ibu yang menonton tayangan YouTube saya ini, dan berharap kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan di tengah-tengah wabah virus corona yang sedang melanda negeri kita. Firman Tuhan pada saat ini, saya rindu mengingatkan kita tentang esensi, intisari hidup kita yang sesungguhnya. Pernahkah saudara menyadari untuk apa saya lahir ke dunia ini? Kenapa Tuhan lahirkan saya melalui rahim ibu saya ke dunia yang fana ini? Kalau saudara gali terus-menerus pertanyaan ini, saudara, saya mencoba merenungkan, dan akhirnya saya mendapat satu kesimpulan, bahwa sesungguhnya kalau saya tidak lahir ke dunia ini, maka saya tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Kalaulah saya tidak ada di dunia ini sekarang, maka saya tidak akan pernah hidup di surga. Inilah sebenarnya tujuan hidup kita, saudara-saudara. Dan inilah juga tujuan Yesus datang ke dunia, kalau saudara baca dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Tidak ada kerinduan Tuhan yang terbesar adalah agar kita tinggal bersama-sama dengan Dia dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, adalah kesukaan Tuhan, kalau saudara baca setiap sore hari, di hari yang sejuk, Tuhan selalu berjalan-jalan dan mencari anak manusia untuk bergaul bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan. Sehingga ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, satu hal yang hilang adalah hubungan pribadi yang erat, yang intim, yang tadinya mereka jalani hari demi hari, kini sirna sudah. Untuk itulah Yesus datang, untuk memulihkan hubungan kita manusia dengan Tuhan. Untuk itulah Yesus naik ke surga, agar kelak tidak ada lagi yang memisahkan kita dengan Tuhan. Saya mau merenungkan firman Tuhan ini yang berhubungan dengan terjadinya wabah virus corona. Ketika terjadi virus corona ini, saudara, maka hal yang hilang adalah interaksi sosial kita dengan banyak orang. Itulah ada istilah social distancing, terbatasnya bersosial. Sekarang masuk lagi physically distancing, membatasi diri kontak dengan manusia yang lain. Semakin hari kita diminta semakin sendiri, saudara-saudara. Dulu saya seorang Kristen beribadah ke gereja, bertemu dengan banyak orang, saudara-saudara, melayani dengan banyak orang. Sekarang saya harus disuruh beribadah hanya di rumah. Pernahkah saudara mendalami kenapa sampai Tuhan izinkan virus corona ini begitu lama, saudara? Sampai hari ini belum tuntas. Sampai hari ini pandemi ini masih marak, masih membunuh banyak orang dan memaparkan virus ini kepada ribuan manusia. Saudara, ketika saya banyak berdoa dan mempelajari firman Tuhan, maka saya hanya mendapat satu kesimpulan. Kenapa Tuhan izinkan virus ini terjadi dan berlangsung lama? Agar kita sadar bahwa kita berada di dunia ini
hanya satu punya tujuan. Karena kita ingin bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan saya dan saudara agar kita melatih diri kita untuk berdua-duaan dengan Tuhan. Tuhan sedang mengingatkan saya bahwa tidak ada ibadah yang lebih sejati, lebih berharga di mata Tuhan adalah ketika hidup saya persembahkan utuh kepada Tuhan. Itulah yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Saudara sah saja dan tidak ada yang salah dengan saudara rajin beribadah ke gereja. Tetapi saya yakin ada banyak orang baru bertemu dengan Tuhan ketika berada di gereja yang ibadahnya hanya sekali dalam seminggu. Ada banyak orang baru membaca firman Tuhan ini ketika berada di dalam gereja. Ada banyak orang yang berdoa ketika sudah berada di dalam gereja. Ada banyak orang yang melatih dirinya berbuat kasih ramah ketika di gereja. Tetapi dari mulai hari Minggu sampai hari Jumat atau hari-hari bekerja, mungkin tidak pernah berdoa. Mungkin Alkitab ini pun tetap bersih, tidak pernah dibaca. Mungkin saudara di kantor atau di mana saja kerjamu marah-marah, maki-maki orang. Saudara, ketika kita diminta untuk beribadah di rumah, sesungguhnya itu adalah permintaan Tuhan agar saudara kembali ke jati diri, kembali sadar bahwa hanya engkau dan Tuhan yang akan tersisa, saudara. Mari kita baca ayat di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, Tuhan yang mengajak kita, bukan kita yang mengajak Tuhan. Saudara, ini hebat. Coba kita lihat kata-kata di awal. Tinggallah Loran di dalam aku, dan aku Tuhanmu di dalam dirimu. Saudara, esensi atau inti hidup ini adalah bila saya tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam hidup saya. Sekarang banyak manusia yang tidak tahu diri. Banyak manusia yang tidak mempedulikan lagi Tuhan. Banyak manusia yang merasa dirinya lebih hebat dari Tuhan. Banyak manusia yang lebih menggunakan akalnya, kepintarannya, kekayaannya, kekuasaannya daripada Tuhan. Maka Tuhan izinkan terjadinya virus corona yang mewabah saya, untuk sadarkan saya, uang saya tidak bisa menyelamatkan saya. Pangkat saya tidak bisa menjamin saya tidak terkoneksi dengan virus. Posisi saya, pangkat saya tidak bisa menjamin saya selamat ketika datang atau kena virus corona. Hanya kalau Tuhan yang tinggal di dalam diri saya dan saya tinggal di dalam Tuhan, ada kepastian, keselamatan, dan kedamaian. Mari kita sadari ini, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan tadi, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, sama seperti ranting yang terpisah dari pokoknya, tidak lama dia akan layu dan mati. Kalau kita punya segalanya, harta, jabatan, kekayaan, rumah, mobil di mana-mana, tapi kalau tidak ada Tuhan di dalam dirimu, saudara-saudara, kalau engkau tidak pernah ingat akan Tuhan, cepat atau lambat engkau akan mati. Engkau tidak akan merasakan kebahagiaan, engkau tidak akan merasakan kedamaian. Karena hanya kalau Tuhan yang ada dalam diri kita, kita berbahagia. Saudara, coba perhatikan para artis-artis, baik itu artis Korea, artis Barat. Saya cukup terpukul ketika membaca, kebanyakan mereka bunuh diri ketika mereka sampai di puncak karir mereka yang tertinggi. Dulu saya berpikir, saya mungkin akan jauh dari Tuhan kalau datang kesulitan dan kesusahan. Saya mungkin akan stres, depresi kalau saya susah hidupnya atau miskin. Tapi ternyata, saudara,
Tidak ada hubungan antara banyak uang atau tidak, antara kaya atau tidak, kepada depresi dan bunuh diri. Yang ada hubungannya adalah ketika engkau bertuhan, ketika Tuhan ada dalam dirimu, ketika engkau menghidupkan firman Tuhan dalam hidupmu, itulah yang menjamin engkau kuat dalam menjalani hidup ini. Itulah yang menjamin engkau tidak akan pernah bunuh diri. Karena ada Tuhan, ada Allah yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu saudara-saudara, inilah saatnya ketika virus corona mewabah. Carilah Tuhan. Gunakanlah banyak waktumu berduaan dengan Tuhan. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan bersama dengan keluarga. Bacalah firman Tuhan ini dengan tekun setiap hari. Renung-renungkanlah kasih karunia Tuhan dalam hidup. Rubahlah cara pandangmu menghadapi dunia ini. Jangan lagi cari dunia dengan kesenangannya. Jangan lagi cari pangkat, uang yang banyak dengan menghalalkan segala cara. Karena semua itu tidak akan pernah membahagiakanmu dan tidak akan pernah menyelamatkanmu. Saya banyak membaca orang-orang yang terpapar virus corona. Banyak yang mati, banyak yang meninggal. Dari kalangan-kalangan orang yang banyak duit dan punya jabatan tinggi. Sehingga saya berpikir, uang berapa banyak pun tidak akan menjadi jaminan saya bisa hidup kalau saya terpapar dengan virus corona. Tuhan sedang ingatkan saya dan saudara betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Virus yang begitu kecil bisa mematikan ribuan orang, saudara-saudara. Kita tidak punya daya apa-apa. Sampai hari ini kita tidak punya vaksin untuk menyembuhkan penyakit itu. Sekali lagi Tuhan sedang menunjukkan kepowerannya, kebesaran namanya. Karena jujur saudara, kita manusia ini tak tahu diri di hadapan Tuhan. Kita manusia ini merasa lebih hebat dari Tuhan. Kita manusia ini merasa lebih punya andil daripada Tuhan. Kita sudah sering merendahkan Tuhan kita. Bertobatlah saudara. Saya sering sekarang menangis di hadapan Tuhan. Karena saya sadar, saya adalah manusia yang tidak tahu diri. Seringkali saya lalai dalam mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Inilah saatnya saudara kembali kepada. Inilah saatnya saudara mengerti rencana. Inilah saatnya saudara bertobat. Datanglah dengan tangisan dan katakanlah, Tuhan, aku rindu Engkau tinggal di dalamku dan aku di dalam. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, biarlah firman-Mu yang indah ini akan meneguhkan kami. Sadarkan kami Tuhan, bahwa seringkali kami merasa lebih hebat daripada-Mu. Seringkali kami melupakan Engkau. Seringkali kami bangga dengan sombong, dengan pangkat, jabatan, kekayaan, dan kemasyhuran kami. Tetapi Engkau izinkan virus corona ini terjadi di dunia ini untuk menyadarkan kami bahwa tanpa-Mu Tuhan, kami sangat rentan. Kami manusia tidak punya daya apapun menghadapi virus ini. Biarlah ini akan menyadarkan kami, supaya kami mengerti esensi, inti kehidupan ini adalah kami tinggal di dalam dan Engkau tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudaraku yang menonton tayangan ini. Bila mereka dalam keadaan sakit, sembuhkanlah. Lemah iman, kuatkan. Bila ada yang sedang berduka, saya ini hiburkan Tuhan. Sehingga kami akan tetap boleh bersama-sama melihat kebesaran Tuhan, bersekutu dengan intim dengan-Mu Tuhan, dan menikmati kebersamaan dengan. Terpujilah nama. Doa ini hamba mempersembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Tetap semangat, tetap berdoa, dan shalom.